Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adinda Lestari dengan NIM 2403200091. Berikutnya saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perbandingan Sistem Ekonomi dan Ciri Utama Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem ekonomi berkembang di dunia, faktor-faktor yang mempengaruhinya, perbedaan ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam, serta prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Materi ini sangat penting karena sistem ekonomi mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga kesejahteraan sosial. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Yang kedua, ada ragam sistem ekonomi dunia. Yang ketiga, prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Yang keempat, prinsip serta ciri utama ekonomi syariah. Baik, saya akan memulai pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sebelum membahas berbagai sistem ekonomi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi masyarakatnya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kemakmuran, kesejahteraan, dan pemerataan. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi sistem ekonomi. Yang pertama, ideologi negara. Faktor pertama yang mempengaruhi sistem ekonomi adalah ideologi negara, yang dimana ideologi merupakan pandangan hidup atau dasar pemikiran suatu bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegara. Contohnya, negara yang menganut liberalisme cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Negara yang berideologi komunisme biasanya menerapkan sistem ekonomi sosialis.
Negara dengan mayoritas penduduk Muslim dapat menerapkan prinsip ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ideologi mempengaruhi kepemilikan sumber daya, peran pemerintah, kebebasan individu, distribusi kekayaan. Contoh, Amerika Serikat sangat menjunjung kebebasan individu sehingga sistem ekonominya lebih kapitalis. Sementara itu, Korea Utara menerapkan sistem ekonomi sosialis dengan kontrol negara yang sangat kuat. Sedangkan beberapa negara Timur Tengah mulai mengembangkan sistem ekonomi syariah berbasis nilai-nilai Islam. Yang kedua, sumber daya alam. Faktor yang kedua itu sumber daya alam, yang dimana ketersediaan sumber daya alam sangat menentukan sistem ekonomi suatu negara. Negara yang kaya sumber daya alam biasanya memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Contoh sumber daya alam, minyak bumi, gas alam, batu bara, hutan, laut, dan pertanian. Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah sering sekali mengembangkan sistem ekonomi yang berfokus pada pengelolaan hasil alam. Sebaliknya, negara yang minim sumber daya alam biasanya lebih fokus pada industri, teknologi, dan jasa. Contohnya, negara Arab Saudi. Arab Saudi berkembang karena minyak bumi. Negara Jepang berkembang melalui teknologi dan industri karena keterbatasan sumber daya alam. Yang ketiga, sumber daya manusia selain sumber daya alam. Kualitas sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi. Sumber daya manusia meliputi pendidikan, lalu keterampilan, lalu ada produktivitas, lalu ada kreativitas, dan etos kerja. Negara dengan sumber daya manusia berkualitas tinggi cenderung lebih maju. Contoh, negara Singapura. Negara Singapura memiliki sumber daya alam terbatas,
tetapi ia memiliki sumber daya manusia yang unggul, sehingga mereka mampu menjadi negara maju. Kualitas sumber daya manusia itu mempengaruhi inovasi, produktivitas, daya saing ekonomi, dan pertumbuhan industri. Lalu yang keempat, kemajuan teknologi. Teknologi juga menjadi faktor penting dalam sistem ekonomi. Negara dengan teknologi maju biasanya memiliki produksi lebih cepat, efisiensi tinggi, lalu biaya produksi rendah dan kualitas produk lebih baik. Teknologi dapat mengubah cara masyarakat bekerja dan berbisnis. Contohnya e-commerce, digital banking, artificial intelligence, lalu otomatisasi industri. Kemajuan teknologi menyebabkan persaingan ekonomi global semakin ketat. Negara yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi akan tertinggal. Lalu yang kelima, budaya dan nilai sosial. Nilai sosial budaya masyarakat juga mempengaruhi sistem ekonomi. Setiap masyarakat memiliki kebiasaan dan nilai yang berbeda. Contohnya, masyarakat yang menjunjung gotong royong cenderung mendukung pemerataan ekonomi. Lalu dengan masyarakat individualis cenderung lebih mendukung kebebasan ekonomi, Lalu budaya mempengaruhi pola konsumsi, cara bekerja, cara berbisnis, dan gaya hidup. Di Indonesia, budaya gotong royong menjadi salah satu dasar dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang keenam, kondisi politik dan pemerintahan. Stabilitas politik sangat mempengaruhi sistem ekonomi. Negara yang stabil secara politik biasanya mudah menarik investasi, lalu memiliki pertumbuhan ekonomi stabil, lalu memiliki
iklim usaha yang baik. Sebaliknya, konflik politik dapat menyebabkan krisis ekonomi, pengangguran, inflasi, dan penurunan investasi. Pemerintah juga berperan dalam membuat kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, perdagangan, dan investasi. Lalu yang ketujuh, globalisasi dan hubungan internasional. Di era modern, globalisasi sangat mempengaruhi sistem ekonomi. Negara-negara saling bekerja sama dalam perdagangan internasional, investasi, teknologi, dan keuangan. Globalisasi membuat persaingan semakin luas. Negara-negara harus mampu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Contohnya, kerjasama ASEAN, lalu WTO, lalu ekspor dan impor. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah sistem ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi negara, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, lalu ada budaya, politik, dan globalisasi. Perbedaan faktor-faktor tersebut menyebabkan setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda. Lalu, pembahasan yang kedua adalah ragam sistem ekonomi dunia. Di dunia terdapat beberapa sistem ekonomi yang berkembang. Setiap sistem ekonomi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Secara umum, terdapat 4 sistem ekonomi utama. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis. Yang ketiga, sistem ekonomi sosialis. Dan yang keempat,
sistem ekonomi campuran. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang masih menggunakan kebiasaan dan adat istiadat. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yaitu bergantung pada alam. Lalu yang kedua, menggunakan alat sederhana. Lalu yang ketiga, produksi untuk kebutuhan sendiri. Yang keempat, belum mengenal teknologi modern. Yang kelima, hubungan sosial masih kuat. Ia memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama itu memiliki solidaritas yang tinggi, dan lalu itu jarang terjadi eksploitasi. Lalu lingkungan lebih terjaga. Kekurangannya produktivitas rendah, lalu sulit berkembang, dan teknologi tertinggal. Contohnya, masyarakat pedalaman yang masih terburu dan bertani secara tradisional. Lalu yang kedua, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, kepemilikan pribadi sangat diutamakan. Ciri-cirinya, kebebasan individu tinggi. Lalu yang kedua, persaingannya bebas. Yang ketiga, kepemilikan pribadi diakui. Yang keempat, pemerintah sedikit campur tangan. Yang kelima, tujuan utama memperoleh keuntungan. Lalu kelebihannya, mendorong inovasi. Lalu yang kedua, produktivitas tinggi. Ketiga, persaingan meningkatkan kualitas. Lalu ada kekurangannya, yang dimana kesenjangan sosial tinggi. Lalu ada monopoli. Lalu eksploitasi tenaga kerja. Ketidakmerataan pendapatan. Contoh negaranya seperti Amerika Serikat, lalu ada Inggris, ada Kanada,
Yang ketiga, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang menempatkan pemerintah sebagai pengendali utama kegiatan ekonomi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, negara menguasai alat produksi. Lalu yang kedua, pemerintah mengatur distribusi. Yang ketiga, kepentingan bersama lebih diutamakan. Yang keempat, kebebasan individu terbatas. Lalu mereka punya kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu pemerataan ekonomi lebih baik. Lalu ada kebutuhan dasar masyarakat dijamin. Lalu ada kesenjangan sosial rendah. Adapun kekurangannya, yang pertama, kurang mendorong inovasi. Lalu yang kedua, produktivitas rendah. Yang ketiga, kebebasan ekonomi terbatas. Yang keempat, birokrasi terlalu besar. Adapun contoh negaranya seperti Kuba, Korea Utara, dan Cina pada masa awal komunisme. Lalu yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara kapitalis dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta bekerja sama. Negara menguasai sektor penting. Lalu masyarakat tetap memiliki kebebasan usaha. Ciri-cirinya ada campur tangan pemerintah, lalu ada kebebasan individu, swasta dan negara sama-sama berperan, lalu memiliki kelebihan. Kelebihan pertama itu lebih fleksibel, lalu pemerataan dan pertumbuhan dapat berjalan bersama. Lalu yang terakhir, stabilitas ekonomi lebih baik. Adapun kekurangannya, yang gimana? Kebijakan sering berubah dan potensi konflik antara pemerintah dan swasta.
Contohnya seperti Indonesia, Prancis, India, dan perbandingan singkat. Sistem ekonomi. Lalu sistem tradisional, ia berdasarkan adat. Lalu teknologi sederhana. Lalu ada produksi terbatas. Sistem kapitalis memiliki kebebasan individu. Lalu ada persaingan bebas dan keuntungan sebagai tujuan utama. Lalu sistem sosialis, yang dimana negara menguasai ekonomi, lalu pemerataan menjadi fokus, lalu kebebasan terbatas, dan sistem campuran, di mana gabungan kapitalis dan sosialis, pemerintah dan swasta bekerja sama. Jadi kesimpulan dari pembahasan kedua ini, setiap sistem ekonomi memiliki tujuan, lalu memiliki kebebasan dan kekurangan. Tidak ada sistem yang sempurna, karena itu banyak negara memilih sistem campuran agar dapat menggabungkan kelebihan dari berbagai sistem ekonomi. Lalu pembahasan yang ketiga, prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Sekarang saya akan membandingkan 3 sistem ekonomi utama, yaitu ekonomi kapitalis, lalu yang kedua ekonomi sosialis, yang ketiga ekonomi Islam. Ketiganya memiliki prinsip yang berbeda. Yang pertama ada prinsip ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis muncul di Eropa dan berkembang pesat setelah revolusi industri. Tokoh terkenal ekonomi kapitalis adalah Adam Smith. Prinsip-prinsip utama ekonomi kapitalis. Yang pertama ada kebebasan individu. Setiap orang bebas memiliki usaha,
memiliki harta, lalu memproduksi barang, menentukan harga. Kedua, kepemilikan barang. Kepemilikan pribadi. Individu memiliki hak penuh atas kekayaan dan alat produksi. Yang ketiga, persaingan bebas. Persaingan dianggap dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi. Yang keempat, motivasi keuntungan. Keuntungan menjadi tujuan utama kegiatan ekonomi. Yang kelima, campur tangan pemerintah. Minimal pemerintah hanya berfungsi sebagai pengawas. Lalu adapun dampak ekonomi kapitalis, yang dimana ada dampak positifnya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi cepat. Lalu inovasi berkembang dan industri lebih maju. Adapun dampak negatifnya, memiliki kesenjangan kaya dan miskin. Lalu adanya monopoli. Lalu ada eksploitasi dan materialisme. Selanjutnya, prinsip ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis berkembang sebagai kritik terhadap kapitalisme. Tokoh yang terkenal sistem sosialis adalah Karl Marx. Adapun prinsip-prinsip utama, yang pertama, kepemilikan negara, artinya alat produksi dimiliki negara. Yang kedua, pemerataan ekonomi, artinya tujuan utama adalah keadilan sosial. Yang ketiga, perencanaan terpusat, artinya seluruh kegiatan ekonomi diatur pemerintah. Yang keempat, kepentingan bersama, artinya kepentingan masyarakat lebih penting daripada individu. Yang kelima, pembatasan kepemilikan individu, artinya kepemilikan pribadi dibatasi. Lalu ada dampak ekonomi sosialis. Dampak positifnya pemerataannya lebih baik. Lalu ada kebutuhan dasar dijamin
dan pengangguran lebih rendah. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama itu kurang inovatif. Lalu ada efisiensi rendah dan ketergantungan pada pemerintah. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ia bertujuan bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan dunia akhirat. Adapun prinsip-prinsip utama ekonomi Islam yang pertama itu tauhid. Semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu keadilan. Islam menekankan keadilan dalam produksi, lalu distribusi, lalu ada konsumsi. Yang ketiga itu larangan riba. Islam melarang bunga atau riba karena dianggap merugikan. Yang keempat itu ada halal dan haram. Artinya barang dan transaksi harus halal. Lalu yang kelima ada keseimbangan ekonomi Islam. Keseimbangan ekonomi Islam harus menyeimbangkan kepentingan individu, lalu kepentingan masyarakat, dan dunia dan akhirat. Lalu ada zakat dan sedekah. Islam mewajibkan zakat untuk membantu pemerataan ekonomi. Perbandingan kapitalis, sosialis, dan Islam. Kalau kapitalis, ia memiliki kebebasan penuh. Terus memiliki keuntungan utama dan kepemilikan pribadi dominan. Lalu ada sosialis. Kalau sosialis itu memiliki adanya negara dominan, pemerataannya utama, dan kebebasan terbatas. Lalu ekonomi Islam, ia memiliki berdasarkan syariat, lalu keadilan dan keberkahan.
dan keseimbangan individu dan masyarakat. Pada kesimpulan pembahasan ketiga, yaitu setiap sistem ekonomi memiliki dasar pemikiran berbeda. Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menekankan keadilan, moral, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Lalu pembahasan yang keempat, yaitu prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Saat ini, ekonomi syariah berkembang pesat di berbagai negara. Contoh perkembangan ekonomi syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan vintage syariah. Saya akan membahas prinsip dan ciri utamanya. Prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, tauhid. Artinya, segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga ibadah. Kedua, ada keadilan. Ekonomi syariah menolak adanya penindasan, lalu kecurangan, dan ketidakadilan. Semua pihak harus memperoleh hak secara adil. Lalu ada tolong-menolong. Ekonomi syariah mendorong kerjasama dan saling membantu. Contohnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya ada larangan riba. Riba dilarang karena merugikan salah satu pihak. Dalam ekonomi syariah digunakan sistem bagi hasil, kerjasama,
dan jual beli halal. Selanjutnya ada kejujuran dan transparansi. Semua transaksi harus jelas dan jujur. Tidak boleh ada penipuan, manipulasi, dan gharar atau ketidakjelasan. Lalu itu ada keseimbangan. Ekonomi syariah menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, material dan spiritual, lalu dunia dan akhirat. Selanjutnya, ciri utama ekonomi syariah. Adapun ciri utama ekonomi syariah, yang pertama itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Semua aturan ekonomi syariah berasal dari ajaran Islam. Lalu yang kedua, mengutamakan keadilan. Keadilan menjadi prinsip utama. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Lalu yang ketiga, bebas riba. Sistem bunga diganti dengan bagi hasil, jual beli, dan sewa. Lalu ada menghindari gharar dan maisir. Gharar berarti ketidakjelasan, sedangkan maisir berarti perjudian. Keduanya dilarang dalam Islam. Yang kelima yaitu memiliki fungsi sosial. Ekonomi syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membantu masyarakat melalui zakat, wakaf, dan sedekah. Lalu yang keenam itu ada kegiatan usaha harus halal. Artinya usaha yang haram tidak diperbolehkan. Contoh usaha haram: menjual minuman keras, lalu dia melakukan judi, melakukan riba, dan melakukan penipuan. Contoh penerapan ekonomi syariah: ada bank syariah, artinya menggunakan sistem bagi hasil. Lalu ada asuransi syariah, artinya menggunakan prinsip tolong-menolong. Lalu ada pegadaian syariah, artinya tidak menggunakan bunga. Lalu ada wakaf produktif, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun keunggulan ekonomi syariah, yang pertama itu dia
lebih adil, lalu menghindari eksploitasi, terus memiliki nilai moral, lalu menjaga keseimbangan sosial dan mendukung kesejahteraan bersama. Adapun tantangan ekonomi syariah, yang pertama itu kurangnya pemahaman masyarakat. Lalu yang kedua, persaingan dengan sistem konvensional. Lalu yang ketiga, keterbatasan SDM. Dan yang keempat, perkembangan teknologi finansial. Adapun kesimpulan pada pembahasan yang keempat, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sistem ini menekankan keadilan, kejujuran, keseimbangan, tolong-menolong, dan keberkahan. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, budaya, dan politik. Di dunia terdapat berbagai sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, dan campuran. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Prinsip utama ekonomi syariah meliputi tauhid, keadilan, lalu ada larangan riba, kejujuran, tolong-menolong, dan keseimbangan. Demikian, dengan memahami ekonomi syariah, diharapkan kita dapat menerapkan kegiatan ekonomi yang lebih adil, lalu bermoral, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pembahasan saya kali ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian, saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.